Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar akuntansi perusahaan jasa. Pada hari ini kita akan belajar materi jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini masih menjadi bagian dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari jurnal umum, pencatatan sampai dengan buku besar. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu jurnal penyesuaian. Jadi pada tahap pencatatan kita harus membuat pencatatan jurnal umum itu dalam bentuk ringkas, yaitu neraca saldo. Nah, pada tahap selanjutnya kita sebut dengan tahap pengikhtisaran, yaitu dimulai dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini akan kita buatkan berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita catatkan dalam neraca saldo. Nah, kenapa perlu untuk membuat jurnal penyesuaian? Bahwa yang telah kita catatkan di neraca saldo itu tidak bisa langsung kita buatkan laporan keuangannya. Sesuai dengan namanya, jurnal penyesuaian, artinya ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan di dalam neraca saldo. Nah, apa saja yang perlu kita sesuaikan? Kita hanya perlu mengingat ada 6 item. Ada 6 item utama yang harus kita sesuaikan. Jadi ketika kita punya catatan jurnal umum yang cukup kompleks dan banyak, kita hanya harus menemukan 6 item yang perlu kita sesuaikan. Baiklah, kita akan melihat contoh soalnya saja dulu dan melihat apa saja sih 6 item yang perlu kita sesuaikan. Nah, 6 item yang perlu kita sesuaikan. Yang pertama ada akun yang pemakaian perlengkapan. Ya, jadi bisa kita sebut akun perlengkapan. Akun perlengkapan itu biasa kita catat di jurnal umum dalam bentuk transaksi pembelian perlengkapan, di mana posisinya itu perlengkapan di debit dan pembelian secara tunai berarti ada kas di kredit. Nah, untuk jurnal penyesuaian bentuknya itu sudah ada ketentuannya dan harus bentuknya posisi debit kreditnya harus seperti ini, yaitu contohnya di sini misalnya beban perlengkapan sejumlah sekian dan posisinya itu harus di debit. Kemudian perlengkapan sejumlah sekian itu posisinya harus di kredit. Oke, coba kita lihat soalnya. Nah, di sini ada soal jurnal umum. Kenapa soalnya dari jurnal umum? Karena seperti yang Ibu bilang tadi bahwa jurnal penyesuaian itu kita buat berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita catatkan pada jurnal umum. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu harus disesuaikan? Setelah kita mencatat di jurnal umum pasti ada beberapa keterangan peralatan, perlengkapan atau akun-akun itu telah mengalami perubahan. Nah, di sini jurnal umum dari Bengkel Jaya. Tanggalnya per 31 Desember 2018. Jadi sesuai dengan tanggalnya bahwa jurnal umum itu dihitung atau dicatatkan neraca saldo itu harus dicatatkan pada akhir periode dan periodenya itu biasanya 1 bulan. Nah, di sini ada akun kas, piutang, perlengkapan dan seterusnya. Nah, kita lihat yang pertama yang harus contoh soal untuk penyesuaian perlengkapan. Nah, di sini soalnya perlengkapan yang dipakai hingga 31 Desember adalah 350.000 rupiah. Nah, coba kita lihat di neraca saldonya. Di neraca saldonya ini neraca saldo. Di neraca saldo ada keterangan perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Nah, ternyata pada saat pembelian pertama nilai perlengkapan itu sebesar 1 juta rupiah. Namun pada akhir bulan perlengkapan yang telah dibeli sebesar 1 juta rupiah nilainya tidak lagi sama. Nilainya mengalami sudah habis pakai sebesar 350.000 rupiah. Nah, jadi bagaimana cara pencatatan jurnal penyesuaiannya? Bentuk jurnal penyesuaian itu masih sama dengan jurnal umum, kita harus catatkan dulu di tanggalnya itu tahun.
tahunnya 2018. Kemudian bulannya harus di akhir bulan, yaitu Desember. Kita singkat aja Des. Kemudian tanggalnya, karena pencatatannya di akhir, pasti di tanggal 31, tergantung tanggal di akhir bulan itu. Nah, pencatatan akunnya itu harus sesuai kaidah yang tadi, yaitu posisinya adalah beban perlengkapan, posisinya di debit sebesar Rp350.000. Nah, kemudian perlengkapan posisinya itu ada di kredit dan nilainya sama Rp350.000. Nampak beda antara jurnal umum dan jurnal penyesuaian itu. Kalau pencatatan perlengkapan pada jurnal umum, kita catat perlengkapan itu akuinya sebagai harta atau aktiva, jadi kita mencatatnya di posisi debit. Sedangkan jurnal penyesuaian kita mencatatnya di posisi kredit. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, kita sudah selesai dengan poin yang pertama, yaitu pemakaian perlengkapan. Yang kedua, pencatatan yang perlu disesuaikan yaitu penyusutan aktiva tetap. Nah, di sini aktiva tetap bisa berupa peralatan, kendaraan, pokoknya aktiva yang sifatnya tetap, bukan aktiva lancar. Nah, di sini kaidah pencatatannya yaitu beban penyusutan posisinya pada debit, kemudian akumulasi penyusutan posisinya pada kredit. Nah, contoh soalnya, peralatan disusutkan sebesar 20% dari harga perolehan. Jadi harga perolehan ini kita bisa lihat di neraca saldo. Neraca saldo pembelian peralatan sebesar 35 juta. Kemudian di akhir periode peralatan itu nilainya sudah susut sebesar 20%. Nah, jadi cara pencatatannya yaitu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan, susutnya itu sebesar 20% dari 35 juta. Kalau kita hitung berarti besar yang sudah susut itu sebesar 7 juta rupiah. Nah, 7 juta rupiah caranya dengan mengalihkan 20% dikali 35 juta. Nah, kemudian pada posisi kreditnya ada akumulasi atau disingkat dengan sini AKM, akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan nilainya tetap sama, 7 juta rupiah. Nah, sudah selesai dengan jurnal penyesuaian yang kedua. Selanjutnya coba kita lihat jurnal penyesuaian untuk poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga, jurnal penyesuaian itu namanya beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar ini nama ayatnya itu beban, posisinya di debit, kemudian utang, posisinya di kredit. Jadi maksud beban di sini kita bisa namakan sendiri. Jika bebannya itu sewa, berarti beban sewa. Jika bebannya itu gaji, berarti beban gaji. Posisinya beban berada di debit dan utang di kredit. Kita lihat contoh soalnya. Nah, gaji karyawan 1 minggu terakhir belum dibayarkan sebesar 1 juta rupiah. Gaji karyawan 1 minggu terakhir belum dibayarkan sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada nilai beban yang belum dibayarkan sebesar 1 juta rupiah. Jadi kita bisa langsung tulis jurnal penyesuaiannya itu beban gaji. Beban gaji
posisinya di debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian utang, sesuai dengan nama akunnya tetap utangnya utang gaji sebesar 1 juta rupiah. Nah, sudah ada 3 poin ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat yang keempat. Yang keempat itu pencatatan pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Bedanya kalau tadi beban yang masih harus dibayar, atau bisa kita bilang utang. Pendapatan yang masih harus diterima atau kita bisa juga sebut dengan piutang. Jadi pencatatannya itu harus posisinya piutang pada debit dan pendapatan pada kredit. Piutang pada pendapatan. Nah, di sini soalnya jasa dosmir, bukan dosmir ya, Bengkel Jaya sudah diberikan kepada pelanggan, namun belum diterima tunai sebesar 1.200.000 rupiah. Di sini bukan dosmir, Bengkel Jaya. Oke, jasa yang sudah diberikan kepada pelanggan namun belum diterima tunai sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, posisinya itu adalah piutang. Jadi pencatatan di jurnal umumnya piutang, kita boleh tulis piutang atau piutang usaha. Piutang pada pendapatan, piutangnya sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian pendapatan pada kredit sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, sudah 4 poin dari jurnal penyesuaian. Nah, yang kelima yaitu pencatatan untuk beban dibayar di muka. Jadi ini gampang kalau kita mau cari di neraca saldo, semua keterangan yang dibayar di muka, biasanya itu bisa sewa, iklan atau apa saja. Jadi di sini ayat jurnal penyesuaiannya itu yaitu beban sesuaikan dengan nama akun yang ada di neraca saldo. Kita misalkan iklan, berarti di sini posisinya beban iklan. Beban iklan itu berada pada posisi debit. Nah, kemudian pada posisi kreditnya ada iklan dibayar di muka. Jadi di sini ada 2 metode cara pencatatannya. Yang pertama ada harta dan beban. Nah, kalau harta sama seperti tadi, posisi beban itu di debit, kemudian iklan dibayar di mukanya di kredit. Kalau metode beban, posisinya kebalikan. Berarti iklan dibayar di muka itu ada di debit dan beban iklan ada di kredit. Nah, selain posisinya yang ditukar, di sini juga kita harus melihat nilainya juga berbeda. Ketika pencatatan yang kita gunakan menggunakan metode harta, maka nilai yang dihitung adalah nilai yang sudah dipakai. Artinya nilai yang perlu kita catatkan di jurnal penyesuaian itu adalah nilai yang sudah dipakai. Kemudian kalau metode beban, nilai yang perlu kita catatkan di jurnal penyesuaian itu adalah nilai yang belum terpakai. Jadi kebalikannya. Oke, kita pakai untuk contoh soalnya metode harta. Metode harta soalnya, nah di sini ada sewa gedung dibayar 1 Mei 2018 untuk 1 tahun. Jadi gedung itu untuk 1 tahun dibayarkan pada 1 Mei 2018. Nah, 1 Mei 2018 kita pakainya tadi metode harta, berarti yang perlu kita catatkan adalah sewa dibayar di muka pada debit, dan kita catatkan aja dulu posisinya beban sewa. Nah, jadi nama ayat jurnal penyesuaian ini adalah sewa dibayar di muka dan beban sewa.
Nah, tadi keterangannya itu dibayarkan 1 Mei untuk 1 tahun. Jadi karena kita membuat jurnal penyesuaiannya itu pada Desember, kita bisa hitung berapa bulan yang sudah terpakai. Karena metode harta itu yang kita catatkan nilainya adalah nilai yang sudah terpakai. Oke, berarti tadi kita bisa lihat di neraca saldo, sewa dibayar di muka itu sebesar 12 juta rupiah. Nah, 12 juta rupiah untuk 1 tahun, artinya dalam 1 bulan 1 juta rupiah. Nah, kita hitung bulannya ada berapa, dimulai dari Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, berarti ada 8 bulan. Nah, untuk 8 bulan berarti besarnya 8 kali 1 juta rupiah. 8 juta rupiah. Sama beban sewa juga sebesar 8 juta rupiah. Posisinya di kredit. Nah, ini adalah pencatatan yang ada di jurnal penyesuaian untuk beban yang dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka dengan menggunakan metode harta. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kita sudah mencatatkan beban dibayar di muka dengan metode harta. Kemudian ada 1 poin lagi yang perlu kita catatkan, yaitu pendapatan diterima di muka, akun-akun yang diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu ayatnya adalah ada 2 metode cara mencatatkan pendapatan diterima di muka. Yang pertama ada metode utang. Metode utang itu posisinya adalah pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di muka pada debit, kemudian pendapatan pada kredit. Dan catatan untuk nilainya yaitu nilai yang kita catatkan adalah nilai jasa yang sudah diberikan kepada pelanggan. Nah, kemudian kalau yang kedua metode pendapatan. Yang pertama tadi metode utang, yang kedua adalah metode pendapatan. Metode pendapatan itu pencatatannya pendapatan pada debit, kemudian pendapatan pada debit, kemudian pendapatan yang diterima di muka itu pada kredit. Nah, pada kredit dan catatan untuk nilai yang perlu kita catatkan yaitu nilai jasa yang belum diberikan kepada pelanggan. Kalau yang tadi utang yang sudah kita berikan kepada pelanggan, kalau jasa yang belum diberikan kepada pelanggan. Nah, kita bisa catatkan 1 poin lagi yang terakhir, yaitu kita gunakan saja metode metode utang untuk pencatatan pendapatan diterima di muka. Kita lihat soalnya, jasa diterima di muka yang sudah diberikan kepada pelanggan sebesar 3 juta rupiah. Nah, kita bisa lihat dulu berapa besar pendapatan yang diterima di muka di neraca saldo. Ini pendapatan jasa diterima di muka sebesar 6 juta rupiah, atau di sini akunnya jasa diterima di muka sebesar 6 juta rupiah. Artinya yang sudah dipakai itu sebesar yang sudah diberikan kepada pelanggan. Dari 6 juta itu yang sudah diberikan kepada pelanggan sebesar 3 juta rupiah. Nah, jadi nilai yang perlu kita catatkan adalah posisinya itu yang pertama pendapatan diterima di muka. Di muka pada pendapatan. Pendapatan diterima di muka posisinya pendapatan diterima di muka posisinya ada di debit, kemudian pendapatan posisinya ada di kredit. Nah, pendapatan diterima di muka berarti yang sudah terpakai itu sebesar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Kemudian pendapatannya juga sama, di kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, sama ya posisinya. Nah, kita sudah menghitung sampai dengan 6 poin. Jadi di sini ada 6 poin.
Yang pertama tadi ada perlengkapan, kemudian ada penyusutan peralatan atau aktiva tetap, kemudian yang ketiga ada beban gaji, dan yang keempat ada piutang atau pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kemudian ada yang kelima sewa dibayar di muka atau beban yang dibayar di muka, dan yang terakhir pendapatan diterima di muka. Nah, setelah kita menyelesaikan pencatatan untuk 6 poin ini, maka sudah selesai jurnal penyesuaian kita. Jadi jurnal penyesuaian hanya perlu kita ingat 6 poin utama. Meskipun mungkin neraca saldonya itu cukup komplit, tapi kita hanya perlu mengingat 6 poin utama tadi. Jika ada memang hal-hal lain, nah kita bisa sesuaikan apakah akun itu termasuk beban, apakah akun itu termasuk ke dalam pendapatan, jadi bisa kita sesuaikan, dan pencatatan nama akunnya bisa disesuaikan dengan transaksi yang terjadi atau nama akun yang ada di neraca saldo. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini sesingkat ini dan sesimpel ini, pencatatannya sama persis dengan bentuk jurnal umum, namun yang perlu kita ingat hanya 6 item tadi. Nah, dan di akhirnya kita boleh juga untuk menghitung totalnya. Jadi totalnya sama, bahwa nilai debit dan kredit itu harus sama. Jika tidak, mungkin ada yang salah dengan pencatatan kita. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.